Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Jumat 10 September 2021 kita bersama menikmati kasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita membaca dan dibaca oleh firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang tunduk di hadapan-Mu mengucap syukur untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan, kekuatan, keteguhan iman, untuk melangkah bersama Tuhan hari ini. Firman-Mu akan menguatkan kami. Ya Allah, Roh Kudus terangi kami, agar kami membaca, mendengar dengan baik, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 21 dimulai dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin, firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, siap gerak, saka mo sia laku pegau. Pernahkah Anda mendengar istilah PHP, pemberi harapan palsu? Tentu budale, apalagi dalam kondisi sekarang, bahwa seringkali seseorang mengatakan siap, namun tidak bergerak melakukan sesuatu. Sebaliknya, tidak sedikit dari kita yang kecewa terhadap seseorang yang langsung membantah jika disuruh mengerjakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ia menyelesaikan pekerjaannya, dibanding orang yang mengatakan siap, tetapi ternyata tidak mengerjakannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus bercerita tentang seorang bapa yang mempunyai dua anak. Anak yang pertama mengiyakan, tetapi setelah berlalu dari hadapan sang bapa, ia tak jadi melakukannya. Ayat 29. Yang kedua menolak, tetapi setelah pergi ia pun menyesal dan kemudian melakukan perintah bapaknya itu. Ayat 30. Di akhir perumpamaan Yesus membawa para imam, kepala dan tua-tua Yahudi untuk menyimpulkan bahwa yang lebih berharga adalah anak yang taat melakukan perintah bapaknya. Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 31. Saat ini, orang percaya dipanggil bukan untuk percaya hanya dengan konsep dan kata-kata, tetapi melaksanakan perintah Tuhan. Kita bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi kita harus hidup dengan kasih itu. Seandainya saat ini Sang Bapa datang dan memberi perintah kepada kita, maka jawab kita seharusnya ialah siap dan gerak untuk berkarya di dunia ini.
Anda dipercaya bukan dari banyaknya kata-kata yang dikeluarkan, namun seberapa besar Anda melakukan tindakan nyata dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengarlah perintah Tuhan dan lakukanlah segala yang dikehendakinya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu hari ini, menguatkan, menyapa, menegur, dan meneguhkan kami. Roh Kudus Tuhan terangi, agar kami sebagai anak-anak Tuhan kembali dikuatkan, diteguhkan, dan diingatkan oleh firman Tuhan. Tidak sebatas ungkapan melalui kata-kata kami, tetapi apa yang kami katakan kami hidupi dan kami lakukan. Kami terbatas ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan terangi agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, hari ini bersama dengan seluruh jemaat Rama, kami mohon berkat Tuhan untuk semua yang mensyukuri pertambahan usia yang saat ini berulang tahun dalam minggu ini, yang mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, pulih dari sakit, dimampukan melewati pergumulan yang begitu berat. Tuhan kekuatan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang bergumul karena duka cita. Tuhan, Engkau kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, baik yang ada di dalam jemaat Rama maupun seluruh keluarga di berbagai tempat. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, baik orang tua kami yang sedang dirawat di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, saudara-saudara kami yang saat ini terbuka memohon belas kasihan Tuhan, kekuatan, kesembuhan dari-Mu. Mohon Tuhan, Engkau mengenal setiap hati jemaat-Mu yang memohon belas kasih untuk dikuatkan, diteguhkan, dan dipulihkan. Engkaulah sumber kekuatan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini bergumul dalam rumah tangga masing-masing. Ayah, ibu, anak-anak, dan cucu. Tuhan, Engkau hadir mendampingi, merangkul jemaat dalam pergumulan masing-masing, dalam pekerjaan, dalam hubungan antara orang tua anak, hubungan antara anak mantu dan mertua, hubungan antara saudara bersaudara. Hadirlah Tuhan, mendampingi, menguatkan, dan meneguhkan. Bapa di sorga, pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh majelis gereja dan pengurus OIG. Pakai mereka Tuhan dalam melayani. Kami berdoa untuk panitia pemilihan majelis gereja di tengah-tengah jemaat. Kasih dan berkat Tuhan menguatkan, memampukan dalam mengangkat pelayanan bersama dengan seluruh majelis gereja, agar proses untuk pencalonan dari setiap anggota sidi dalam jemaat, Tuhan, Engkau memberkati kesiapan mereka memberi diri melayani. Kami percaya Engkaulah ya Allah yang akan menguatkan, menopang di tengah-tengah pelayanan jemaat. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami. Engkaulah sumber kekuatan untuk seluruh pelayanan. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.